Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneki Firasahara dengan NPM 2454151009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KAKL atau yang biasa disebut penetapan kadar air kapasitas lapang. Oke, pada pendahuluan ada peran air dan tanah. Air adalah komponen esensial untuk fotosintesis dan transportasi hara. Air yang tersedia bagi tanaman tersimpan bagi pori-pori tanah atau pori mikro dan ditahan oleh gaya matriks tanah. Lalu berikutnya ada WHC. WHC adalah kemampuan tanah menyimpan air tersedia bagi tanaman, yaitu selisih antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Lanjut pada definisi kapasitas lapang. Ada konsep dasarnya, yaitu definisi jumlah air maksimum yang ditahan tanah setelah air gravitasi hilang atau drainase berhenti. Ada waktu pencapaian, yaitu sekitar 2-3 hari setelah hujan lebat atau irigasi jenuh. Lalu ada tegangan air setara dengan PF 2,54 atau 30 kPa. Bisa dilihat pada gambar. Di situ dijelaskan juga secara singkat dan lumayan rinci. Berikutnya ada pentingnya penetapan KL. Lalu penjadwalan irigasi menentukan waktu dan volume pemberian air yang tepat agar efisiensi dan sesuai kebutuhan tanaman. Ada juga evaluasi tanah. Ini indikator kemampuan tanah menyimpan air, kapasitas, dan kepekaan terhadap erosi. Lalu juga ada produksi tanaman. Kadar air kapasitas lapang optimum untuk produksi umbi adalah 3,69% berat kering. Lanjut ada metode penetapan. Yang pertama ada gravimetric, metode yang kita gunakan pada praktikum kemarin. Lalu ada pressure plate dan metode Ulrich. Jadi metode gravimetrik itu adalah metode konvensional dengan drainase bebas, plot atau cawan, umum digunakan di laboratorium sederhana. Dan pressure plate, metode standar laboratorium mengenakan sampel tanah pada tekanan 30 kPa atau ATM, 1,3 ATM hingga setimbang. Terus ada metode Ulrich, metode drainase bebas untuk mempercepat atau menyederhanakan proses pengukuran. Seperti itu. Prosedur gravimetrik. Tahapan penetapan menggunakan metode drainase bebas dalam kurung pot. Ada yang pertama ada persiapan, ayak tanah 2 mm. Masukkan ke dalam ring sampel atau pot percobaan. Yang kedua ada penjenuhan, rendam dan siram tanah hingga jenuh pori terisi penuh. Lalu ada drainase, tutup plastik untuk mencegah evaporasi, biarkan air gravitasi turun selama 24-48 jam. Lalu ada pengovenan, timbang basah, lalu oven 105 derajat Celcius dalam waktu 24 jam, timbang kering mutlak. Lanjut ke perhitungan kadar air. Prinsip perhitungan kadar air tanah biasanya dinyatakan dalam persen basis kering atau persen kering mutlak. Hal ini penting agar bobot tanah yang menjadi pembagi adalah bobot padatan yang konstan, bukan bobot basah yang berubah-ubah. BB itu sama dengan berat basah setelah drainase, dan BK berat kering setelah oven 105 derajat Celcius. Bisa dilihat pada gambar. Itu adalah rumus dan cara perhitungan pada penetapan kadar air tanah. Masuk ke faktor mempengaruhi KL. Yang pertama ada struktur tanah. Tanah liat atau clay memiliki pori mikro banyak hingga menahan air tinggi dibanding pasir. Lalu ada bahan organik. Bahan organik mampu menyerap 2-3 kali bobotnya, meningkatkan kapasitas lapang. Lalu ada kepadatan. Tanah padat atau BD tinggi memiliki ruang pori total lebih sedikit, menurunkan kapasitas simpanan air. Lanjut pada implikasi pertanian. Yang pertama ada pengelolaan lahan kering. Pada lahan tak ada hujan, KL menjadi
batas atas cadangan air. Tanaman kedelai toleran keringnya diseleksi pada kondisi di bawah 40% KL. Lalu ada efisiensi pemupukan. Aplikasi pupuk pada kondisi kapasitas lapang mencegah leaching atau pencucian hara akibat kelebihan air atau drainase. Memastikan nutrisi terserap akar. Oke, masuk ke kesimpulan. Penetapan kadar air kapasitas lapang adalah prosedur fundamental dalam fisika tanah. Nilai ini menjadi acuan utama dalam manajemen irigasi dan evaluasi fisik lahan dalam mendukung produktivitas tanaman yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.